Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang prosedur pembuatan proposal usaha. Materi ini ditujukan untuk mapel perencanaan bisnis SMK kelas 10. Selamat menyaksikan. Wirausahawan dapat memulai bisnisnya dengan modal yang besar. Banyak sebagian besar wirausahawan rintisan yang masih harus mencoba untuk mencari modal atau mencari dana bantuan dari investor atau penyandang dana. Nah, apakah kaitannya dengan proposal usaha? Untuk itu kita perlu mencari tahu dulu apakah pengertian dari proposal usaha. Proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur baik internal maupun eksternal mengenai suatu usaha baru. Menurut Yusran 2013, tujuan dari dibuatnya proposal usaha yaitu yang pertama untuk memperoleh bantuan modal dari investor, yang kedua untuk memberikan gambaran tentang kinerja bisnis yang akan dijalankan, yang ketiga dapat menjadi pedoman bagi pengusaha untuk tetap fokus pada tujuan dan target usahanya, dan yang keempat untuk mendapatkan kesempatan meraih keberhasilan. Berikut ini terdapat beberapa manfaat proposal usaha. Yang pertama, sebagai alat komunikasi bagi wirausaha untuk memaparkan dan meyakinkan gagasannya kepada pihak lain secara menyeluruh. Yang kedua, sebagai alat membanding antara kinerja usaha yang aktual dengan yang diperkirakan. Yang ketiga, proposal usaha dapat memberikan sumber-sumber finansial yang jelas, seperti dokumen ringkas yang mengandung informasi penting serta evaluasi finansial. Yang keempat, membantu wirausaha dalam memahami persaingan. Yang kelima, proposal usaha dapat memberikan gambaran informasi potensi pasar dan perkiraan market share yang kemungkinan besar dapat diraih. Potensi pasar merupakan ukuran atau nilai total pasar dalam rupiah seandainya semua orang yang memiliki ketertarikan terhadap produk atau jasa memiliki daya beli untuk membeli produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, proposal usaha dapat membantu seseorang wirausaha dalam pengembangan dan pengujian strategi yang diharapkan dari sudut pandang pihak-pihak yang lain yang mungkin tidak terpikir oleh seorang wirausaha. Selanjutnya, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal usaha. Yang pertama, menetapkan tujuan yang realistis. Tujuan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kemampuan spesifik dan yang dapat diukur. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas memungkinkan pengusaha dapat membuat alternatif strategi untuk menghadapi perkembangan usaha. Selanjutnya, batas waktu. Setiap tujuan yang ditetapkan dan disusun dalam proposal usaha harus dibuat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dan tertulis batas waktunya. Komitmen. Semua pihak yang terlibat harus mendukung dan berkomitmen bersama untuk menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya, informasi apa saja yang harus terdapat dalam proposal usaha? Pertama, uraian usaha. Uraian usaha berisi penjelasan singkat tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan. Selain itu juga berisi keunggulan dari bidang usaha dan kendala yang mungkin dihadapi serta pemecahannya. Yang kedua, produk. Proposal usaha menguraikan produk secara rinci mulai dari bentuk, ukuran, jenis, kegunaan, kuantitas hasil produk per periode, dan lain-lain. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih produk yang akan dihasilkan, yaitu permintaan konsumen terhadap produk, kebutuhan konsumen yang masih belum teridentifikasi, daya beli konsumen, persaingan pasar, dan yang terakhir sumber daya yang menunjang pembuatan produk. Yang ketiga, lokasi. Lokasi usaha yang akan dipilih harus dicantumkan dalam proposal usaha, karena lokasi merupakan bagian dari aspek pemasaran. Kira-kira hal apa yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi? Yang pertama, kedekatan dengan sumber bahan baku, seperti bahan bakar, air, dan lain-lain. Yang kedua, kedekatan dengan pasar atau konsumen.
Yang ketiga, kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang keempat, kemudahan fasilitas pengangkutan dan transportasi. Yang kelima, sikap pemerintah setempat dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yang keempat adalah pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Sebelum memasuki pasar, wirausaha harus menetapkan segmen pasar dan target konsumen yang ingin dicapai. Selanjutnya, persaingan. Wirausaha harus mampu menggambarkan strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk dapat memenangkan persaingan. Keenam, laporan keuangan. Wirausaha wajib menyantumkan laporan keuangan yang dimiliki. Hal ini bermanfaat bagi penyandang modal untuk dapat menilai kemampuan nyata maupun kemampuan potensial dari perusahaan. Laporan dapat meliputi neraca perusahaan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau ekuiditas. Selanjutnya, manajemen. Wirausaha harus menguraikan tentang bentuk kepemilikan, struktur organisasi, serta peranan memenang masing-masing bagian dalam organisasi perusahaan, serta harus menjelaskan status dari perusahaan, apakah perusahaan terbatas, firma, CV, atau bentuk badan usaha yang lain. Selanjutnya, personalia atau sumber daya manusia. Wirausaha harus menjelaskan susunan personalia dalam struktur organisasi perusahaan, lengkap dengan jumlah pegawai, latar belakang pendidikan, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah proposal kredit. Dalam proposal usaha menyantumkan proposal kredit tujuannya untuk mengajukan sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka mengembangkan usahanya. Yang terakhir, lampiran. Dalam suatu proposal usaha hendaknya melampirkan dokumen penting meliputi 1. Akta pendirian, 2. Surat izin usaha, 3. Sertifikat tanah. Bagaimanakah penulisan proposal usaha? Untuk dapat membuat proposal usaha, kita harus tahu dulu sistematika dalam penulisan proposal usaha. Yang pertama, berisi pendahuluan. Pendahuluan memuat beberapa hal, latar belakang, visi misi, tujuan, dan uraian singkat. Yang kedua, profil perusahaan. Profil perusahaan meliputi jenis usaha, nama perusahaan, dan lokasi usaha yang digunakan. Yang ketiga, struktur organisasi. Meliputi struktur perusahaan serta peran dan tugasnya dalam organisasi. Yang keempat, produk perusahaan. Meliputi jenis produk dan proses pembuatan produk itu sendiri. Yang kelima, target pasar. Target pasar meliputi segmentasi pasar dan target pemasaran. Selanjutnya, promosi dan pemasaran. Meliputi strategi promosi, strategi pasar, situasi persaingan, dan masalah penetapan harga. Yang ketujuh, analisis risiko. Meliputi masalah-masalah yang potensial, risiko dan hambatan, tindakan alternatif. Yang kedelapan, laporan keuangan. Berisi perkiraan finansial, meliputi keuntungan dan kerugian, arus kas, BIP dan biaya, serta sumber penggunaan dana, meliputi rencana anggaran dan penganggaran finansial. Kemudian yang kesembilan, aspek jadwal dan pembagian waktu, meliputi penentuan waktu dan tujuan usaha, batas waktu, dan hubungan peristiwa-peristiwa. Yang terakhir, lampiran. Lampiran berisi biodata pemilik, akta pendirian, SIUP, dan sebagainya, serta surat perjanjian atau surat penting lainnya. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahamanmu di situ ada 4 soal, silakan dikerjakan ya. 1. Mengapa wirausaha perlu menyusun proposal usaha? Yang apa saja manfaat pembuatan proposal usaha? Yang ketiga, jelaskan hal-hal yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Dan yang keempat, sebutkan faktor yang harus dimiliki wirausaha untuk dapat membuat proposal usaha.
Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terus dukung channel saya ya dengan cara like, berikan komentar, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.